kita langsungkan di Stadion Mini Jurtin. Dan kepada rekan-rekan panitia lapangan pertandingan, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Jurtin untuk hadir dan menyaksikan secara langsung laturnya yang tampil dengan balutan jersey krem dengan celana hitam dengan kaos kaki hitam. Selamat sore juga kepada staf Kelurahan Jurang Bangor Timur dan Lurah Gojali, Lurah Juramen yang Jurang Bangor Timur. Baik, kita saksikan saudara. Babak yang pertama, Altat dengan kesebelasan Pondrang akan segera kita sudah kami dapati. Padang turun dengan sebagai penjaga gawang dengan nomor punggung 1, Boti nomor punggung 5, Adul nomor punggung 3, Black nomor punggung 4, Paldo nomor punggung 12, Bikoy nomor punggung 15, Dandi nomor punggung 8, Kamal nomor punggung 11, Eka nomor punggung 6, Angga nomor punggung 7, Daud nomor punggung Angga nomor punggung 9, Daud nomor punggung 7. Dan mereka yang ada di bench, Ricky, Yaser dan yang lainnya tertanda manajer tim TB. Sementara menyusul line up dari kesebelasan Altar, saudara Indra berdiri sebagai pemain paling terakhir alias penjaga gawang, Agung nomor punggung 15, Angga nomor punggung 3, Ege nomor punggung 14, Farhan nomor punggung 12, Dida nomor punggung 2, Doni nomor punggung 13, Jondi nomor punggung 8, Fadlan nomor punggung 5, Abdi nomor punggung 7, Alvin nomor punggung 4. Dan mereka yang ada pada penonton yang masih berada di luar lapangan, saya ajak dan saya gabung bersama kami ke Stadion Mini Jurtin untuk hadir dan menyaksikan secara langsung lahirnya pemenang pertandingan antara kesebelasan Altat berhadapan dengan kesebelasan Pondrang. Saat lagi persiapan terus dilakukan oleh perangkat pertandingan Manto yang siap untuk memimpin jalannya pertandingan antara kesebelasan Altar bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pondrang. Baik saudara penonton, fluid pertandingan babak yang pertama terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Altar saudara mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama, dan kini pertandingan lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara penonton, dan kita saksikan kembali kiri Altat bangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pondrang. Ya saudara, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit dimenangkan oleh pemain Pondrang. Dandi perebut bola oleh pemain kesebelasan Altar. Kembali perebutan bola sengit saudara dimenangkan oleh pemain Altar yang kini melakukan penguasaan bola dari kaki Abdi, lepaskan umpan ke tengah, berhasil diamankan oleh pemain Pondrang, tetapi lepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Pondrang. Masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit, dan kita tendangan bebas bagi kesebelasan Pondrang akan terjadi. Dan di nomor punggung 3 Adil yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Altar. Dan kita saksikan kini counter attack dilakukan kesebelasan Altar dari kiri pertahanan Pondrang. Sebuah umpan tarik yang terpotong oleh pemain bertahan Pondrang. Kembali datang tekanan dari kesebelasan Altar saudara, kita saksikan berbahaya. Sebuah crossing dilepaskan tetapi membentur pemain kesebelasan Pondrang oleh kesebelasan Altar untuk bisa menambah daya gedor mereka. Karena kini kita saksikan saudara, kendali permainan dan tekanan coba terus dilakukan oleh pemain Altar dengan menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Pondrang. Sudah melakukan throw in dan kembali terjadi perebutan bola yang berbuntut
dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pelanggaran saudara dilakukan pemain Altar. Tendangan bebas bagi kesebelasan Pondram akan terjadi. Gandhi yang akan bersiap saudara, dan nampak Abdul pemain kesebelasan Pondram lainnya berarti yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan lakukan sudah Bopi langsung memasuki lini pertahanan kesebelasan Altar. Berbahaya saudara, kita lihat berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain pertahanan dari kesebelasan Altar. Pondram kembali melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan Altar. Dari kaki pemain mereka Bopi bekerja sama berikan kepada Kamal. Masih Kamal gagal saudara. Kita lihat Kamal untuk melewati hadangan pemain pertahanan dari kesebelasan Altar. Sementara kita dengarkan apakah yang terjadi saudara. Nampak pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh untuk bisa menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Altar. Mereka dapati sebuah tembakan bebas dari kiri pertahanan kesebelasan Altar. 1-6 pemain kesebelasan Pondram kita lihat sudah berada di kotak penalti kesebelasan Altar. Akankah tendangan bebas ini akan membuahkan gol ke gawang kesebelasan Altar? Lakukan sudah berbahaya, dan kembali sebuah keling dilakukan pemain Pondram, tetapi berdasar kacamata imbang tanpa gol 0 masih tetap terjadi pada pertandingan babak yang pertama putaran kedua event turnamen tingkat 14 tahun 2023, di mana saudara kita saksikan gol kick bagi kesebelasan Altar Indra lakukan sudah berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Pondram, dan perfect dilakukan Pondram dari kanan pertahanan kesebelasan Altar. Kita saksikan saudara penonton kembali kiri tekanan dilakukan kesebelasan Pondram, tetapi terblok oleh pemain kesebelasan Altar. Yang tanpa kehati-hatian terus dilakukan oleh para pemain yang bertanding di babak yang pertama ini saudara. Laga ketat dan alot yang siap menyuguhkan banyak drama yang akan terjadi di Stadion Miniatur Tim. Dan kita saksikan saudara penonton Altar yang kini melakukan tekanan dari sisi kanan pertahanan Pondram berhasil diantisipasi, dan kita lihat pergerakan bola kesebelasan Altar akan terjadi. Farkan lakukan sudah, masih Farkan bekerja sama kepada rekannya, kembali lepaskan crossing memasuki lini pertahanan Pondram. Berbahaya. Saudara penonton, satu kesempatan emas yang cukup baik didapati oleh pemain dari kesebelasan Altar, tetapi kita lihat beruntung pergerakan pemain kesebelasan Altar sudah berada pada posisi offside saudara, dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Altar. Sedikit mendominasi jalannya pertandingan atas sang lawan kesebelasan Pondram, di mana beberapa upaya tekanan terus dilakukan oleh para pemain Altar saudara, termasuk dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan setelah sang pengadil melihat adanya pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Pondram. Tendangan bebas saudara lakukan sudah, angkat bola memasuki seperempat lapangan permainan kesebelasan Altar, maksud kami Pondram, dan kita lihat kiri counter attack dilakukan Pondram saudara dari kaki Dandi. Messi Dandi di pressing ketat oleh pemain Altar, berikan kepada Faldo, lepaskan crossing cantik membelah pertahanan Altar. Kita saksikan datang support pemain Pondram lainnya. Berbahaya saudara, berbahaya. Kembali kita saksikan kini Pondram menggorong lini pertahanan Altar, dan apa yang terjadi? Sebuah upaya counter attack yang gagal dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Altar saudara, karena kita saksikan pergerakan yang dilakukan oleh Agung sudah berada pada posisi offside. Crossing cantik dikirimkan oleh pemain Pondram, tetapi berhasil digagalkan dengan baik. Ketat dan alat seperti ini menuntut fokus dan konsentrasi dari para pemain yang bertanding saudara. Sedikit saja fokus dan konsentrasi mereka lengah, maka dipastikan pil pakit akan mereka telan saudara. Bergerak memasuki menit medio, laga ketat dan alot dengan dibumbuki perebutan bola, dan tidak jarang harus diakhiri dengan pelanggaran saudara dilakukan baik itu para pemain kesebelasan Pondram ataupun Altar, dan kini peluang bagi kesebelasan Altar didapati, tetapi saudara kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Pondram Padran, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Pondram. Kembali saudara
saudara penonton Altar melakukan ball position tercuri oleh pemain Ponram. Kita lihat saudara pergerakan bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ponram terjadi. Baik saudara penonton, perburuan tiket pada penyelenggaraan turnamen Jurtil Cup 14 sementara kita ketahui memang semakin seru dan semakin sengit saudara, di mana siapapun pemenang pertandingan saudara dipastikan akan melaju ke babak 16 besar atau seperempat final event turnamen Jurtil Cup 14 tahun 2023. Dan saudara penonton, sudah ada 4 tim yang bercokol dan sudah masing-masing memastikan lawan mereka di putaran ketiga mendatang. Dennis berjumpa dengan kesebelasan Demon pada sebuah laga sengit saudara. Bang Haji Dobo bersama pasukannya harus mengalahkan kesebelasan Persiba Sawah Baru dalam adu tendangan penalti. Dan kita lihat saudara penonton, kembali di pool A perburuan tiket ke babak seperempat final terus dilanjutkan. Kini Ponram melakukan tekanan berbahaya, sebuah ruang tembak yang cukup baik saudara. Daud terblok oleh pemain Altar dan akhirnya pertakanan dari kesebelasan Altar. Tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Altar akan terjadi. Mundur beberapa langkah kita saksikan saudara penonton, pemain bertahan kesebelasan Altar Padang lakukan sudah umpan memasuki lini pertakanan Ponram, tetapi kita lihat penjaga gawang kesebelasan Ponram yang juga namanya sama dengan pemain bertahan Altar Padang berhasil mengantisipasi bola dengan baik. Dan kita lihat kembali saudara, kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan poin terdengar dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ada pelanggaran nampak dilakukan oleh pemain kesebelasan Altar. Tendangan bebas bagi Ponram terjadi. Eka bekerja sama berikan kepada rekannya Fikoi kepada rekannya. Kembali kita saksikan Eka lepas berikan kepada penjaga gawang Padlan saudara cukup tenang berikan umpan kepada Adil yang dituju. Kita saksikan kerjasama 1-2 dilakukan oleh para pemain kesebelasan Ponram untuk bisa menekan lini pertahanan Altar. Dan kali ini kita saksikan saudara peragaan sementara lini beberapa kesempatan memang terus dicoba oleh para pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding saudara penonton, tetapi belum ada peluang emas bersih yang dimiliki baik itu para pemain kesebelasan Altar maupun lawannya kesebelasan Ponram. Ponram maupun Altar masih sama-sama kesulitan untuk bisa menemukan celah, apalagi menembus gawang dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore hari ini. Dan kembali Indra saudara, kirim umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Ponram, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Ponram. Umpan panjang yang kembali berhasil dijauhkan oleh Padlan. Kita saksikan Ponram kembali melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Altar, berhasil diamankan oleh pemain bertahan Altar. Dan Altar kini melakukan tekanan dari tengah saudara, berhasil diamankan Paldo, tetapi datang support pemain Altar lainnya. Kita saksikan kombinasi 1-2 yang juga tidak kalah cantiknya diperagakan oleh para pemain dari kesebelasan Altar. Dan kita lihat kembali kini perebutan bola dimenangkan oleh pemain Ponram saudara dari kaki Dandi. Cukup baik Dandi, lepaskan umpan tarik berbahaya. Oh saudara penonton, intercept yang kurang cermat jatuh di kaki pemain Ponram. Dan kita lihat bukan pelanggaran, intercept ini dilakukan kesebelasan Altar. Penjaga gawang Padlan saudara cekatan membaca situasi bola yang membahayakan gawangnya. Jual beli serangan kembali terjadi. Ponram kini menekan, lepaskan crossing berbahaya, berhasil dipotong oleh pemain bertahan Altar. Datang Paldo, pemain bertahan yang maju melakukan overlap, berikan kepada Dandi. Kombinasi yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Ponram, tetapi berhasil diamankan oleh pemain bertahan Altar. Kita saksikan saudara, akhirnya reda tekanan yang dilakukan oleh pemain Ponram karena pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang klimaks pertandingan babak yang pertama sudah kita dapati. Setelah kedua kesebelasan tune in, setelah kedua kesebelasan berhasil menemukan bentuk permainan terbaik mereka, jual beli serangan sudah mulai dilakukan. Kita saksikan Ponram ini mengancam dari tengah lapangan, lepaskan umpan memasuki seperempat lapangan permainan Altar, berhasil dicuri pemain Altar berbahaya.
saudara penonton, finishing yang juga nampak masih menjadi kendala dari para pemain kesebelasan Altab di babak yang pertama ini. Dan kini Pondram berbalik mengancam. Kita saksikan dari kiri pertahanan Altab, berebut bola dari kaki Abdi. Abdi bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kita saksikan kembali kini Altab menekan dari kanan pertahanan Pondram. Mampukah bola dikuasai? Berhasil dikuasai pemain kesebelasan Altab. Datang support dari second line, lepaskan crossing tetapi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan Altab. Dan kini Pondram berbalik menekan. Baik, sebuah tontonan yang benar-benar sangat menarik, dan tentunya ulasan saya pada awal babak pertama ini terbukti saudara, laga ketat dan alot tersebut pada pertandingan kali ini. Dua tim yang sama-sama dihuni oleh para pemain yang dalam dunia sepak bola merupakan rataan usia emas saudara. Imbang 0-0 masih terjadi pada pertandingan babak yang pertama lanjutan putaran kedua event turnamen Dirtim Cup ke-14 tahun 2023. Tembakan bebas bagi kesebelasan Pondram terjadi dari tengah, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan Altab, berhasil diamankan dengan baik saudara. Dan kita lihat kini terjadi kop duel bola di seperempat lapangan permainan dimenangkan oleh pemain kesebelasan Pondram. Kita saksikan dari kaki Jidan, masih Jidan dorong bola berikan umpan kepada Jambi. Ke menit kesekian scoring board di stadion mini Jurtim masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol. Kita saksikan kembali tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Alta berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Pondram. Lepaskan umpan kepada Paldo, masih Paldo berikan kepada Daud. Kita saksikan saudara penonton, masih Daud kombinasi 1-2 dengan Paldo, tetapi kehilangan bola Paldo. Bola berhasil dikuasai oleh pemain kesebelasan Altab. Datang kembali support dari second line. Kita saksikan Pondram terus mengurung lini pertahanan kesebelasan Altab saudara. Dari kaki Eka, lepaskan crossing belah pertahanan Altab. Kita lihat bersama-sama saudara, tendangan bebas bagi kesebelasan Altab akan terjadi. Jidan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, kita lihat lakukan sudah Jidan. Angkat bola berikan kepada Agung, dan kembali terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Altab. Masih kita lihat berhasil dikuasai pemain Altab. Agung lepaskan cutback, berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan Pondram. Counter attack kini dilakukan Pondram dari kiri pertahanan Altab, menjauhkan bola yang kurang cermat. Dan Indra saudara, pahlawan kemenangan Altab di putaran pertama yang lalu yang berhasil menepis satu penendang penalti dari kesebelasan Aren saudara. Kita saksikan penjaga gawang yang juga kerap dijadikan ban serep dari kesebelasan Golok Setan saudara penonton, yang juga dikenal sangat piawai ketika terlibat dalam adu tendangan penalti. Dan kita saksikan saudara, kini tendangan bebas bagi kesebelasan Altab akan terjadi. Lepaskan umpan berhasil dijauhkan oleh pemain Pondram. Peluang bagi Altab terjadi. Kita saksikan berbahaya, dijauhkan dengan baik saudara. Dan kita lihat kini counter attack dilakukan Pondram dari kaki Dandi, pelanggaran dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Pondram. Pertama akan dilanjutkan oleh Bapak Haji Mursidi. Sudah, mari kita nantikan saja bola kuasa pemain dari Altab. Mari kita nantikan saja Lautan Gembira Tabandar nomor 13 yaitu Doni. Untuk coba gagas dan pemain belakang dari kesebelasan Pondram. Banyak kali kita nantikan lemparan ke dalam Tabandar kesebelasan Altab. Letakkan saja sudah 7 Tabandar 15. Kita nantikan saja yaitu Doni. Namun kali ini bola kembali meninggalkan area pertandingan. Tendangan penjuru lakukan sudah bola koplo pemain belakang dari kesebelasan. Datang lagi pemain Altab lakukan tembakan saudara. Tembakan spekulasi lakukan pemain dari Altab. Masih terjadi tendangan gawang saja. Kali Padlam sudah letakkan bola mundur saja beberapa langkah dan lakukan tendangan sudah lakukan pemain dari 12. Kita nantikan Paldo umpan cepat. Pemain dari 7 kita nantikan saja kali ini dari Daud umpan gawang itu dia bernama daripada Paldo umpan jauh ke depan berbahaya. Ada pemain dari kesebelasan
Pondram nampaknya bersegera nantikan saja pemain dari kesebelasan Altap yang melakukan serangan karena tidak Angga kadang-kadang setan dan Pondram masih di bawah pemain dari belakang yaitu Dandu kandas lagi pemain dari Altap pada 13 kita nantikan Tony namun kadang masih kandas pemain dari kesebelasan Pondram lalu tahu betul pemain nomor 12 dari kesebelasan Pondram masih melakukan serangan umpan terhadap pemain 7 yaitu Daud dan umpan jauh namun masih dapat kuasai penjaga gawang yaitu Indra penjaga gawang dari kesebelasan Altap sudah kita nantikan lakukan namun bola terlepas dan kita lakukan umpan jauh ke lebar ke sektor sebelah kanan tepatnya Salman Pondram namun kiri saja pemain Altap datanya ada yaitu Farhan lakukan umpan jauh depan berbahaya namun kali ini untuk kesebelasan Pondram saudara ini Padlan melakukan tendangan gawang dari kesebelasan Pondram kali penjagaan dari dan Padlan Pondram lakukan sudah keras pemain pada umpan pendek sudah mengajar pada itu Andam yaitu Eka umpan jauh lebar ke sektor sebelah kanan tepati pemain jauh sama lakukan umpan jauh namun saudara bakal melakukan Kamal masih melebar di sebelah kiri penjaga Indra masih kosong-kosong pertandingan di babak pertama ini di mana kedua kesebelasan melakukan serangan silih berganti. Kali ini Pak Indra akan melakukan atau tendangan bebas tendangan dari kesebelasan Altap saya bukan sudah kali pemain Altap umpan pendek kadang pemain Altap suruh saja pemain dari Pondram lalu kedua sekali pemain dari kesebelasan Altap kali pemain dari kesebelasan Altap yang bukan dari Abdi namun pelanggaran melakukan oleh seorang pemain Pondram. Untuk jaga tendangan bebas saya sudah melakukan gelap pemain saya belah kiri dari kesebelasan Altap melakukan serangan umpan sebelah terhadap pemain dari kesebelasan Altap umpan jauh ke depan tidak offset nampaknya sudah masih tangan Altap namun saudara umpan tergunakan ketulap namun saudara sunduran kalah dilakukan pemain depan dari jaga gawang Selatan. Saudara kita nantikan saja sudah melakukan pemain kesebelasan Altap masih melakukan serangan kali pada 14 kita nantikan saja Egi umpan jauh ke depan dan saja masih dapat pemain kesebelasan Altap umpan jauh namun dapat kuasai dengan baik oleh penjaga gawang Padlan dan kaki kanan ayunkan sudah komplit pemain belakang dari kesebelasan Altap kami masih pemain dari kesebelasan Pondram umpan jauh melebar ke sektor kiri namun sayang untuk kesebelasan Altap sudah kita nantikan sudah lakukan sudah namun kandas lagi pemain belakang dari kesebelasan Pondram kita nantikan saja seorang pemain Altap akan melakukan tendangan lempar ke dalam lakukan sudah tubuh nampaknya pada punggung 15 ya Padlan namun kali ini Altap lakukan sudah pemain yang 3 umpan jauh ke depan karena pemain dari kesebelasan Altap melakukan tembakan namun saudara masih dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga Padlan. Selamatlah gawang dari kesebelasan Pondram saudara rekop lepas pemain Altap namun kali bola lebar meninggalkan area pertandingan. Saudara kita nantikan sama pemain Pondram akan melakukan lemparan ke dalam lakukan sudah karena dari pemain Altap mana Pondram bentuk seorang pandang Altap umpan jauh dan pemain nomor 3 yaitu Doni atau Angga nampaknya kali kuasai pemain Farhan umpan jauh depan namun kuasai pemain dari Altap masih mencoba soborkan saja namun potong saja kapten kesebelasan Adil dan dari kesebelasan Pondram lakukan sudah umpan jauh depan namun sayang saudara tidak ada seorang pun pemain depan dari kesebelasan Pondram sehingga penjaga gawang Indra dapat menguasai bola dengan baik dan kaki kanan sudah ayunkan lebar ke sektor sebelah kiri namun kesebelasan Pondram pada mobil 5 akan lakukan umpan jauh ke depan kepada Farhan namun kali ini pelanggaran dilakukan seorang pemain depan Pondram saja. Lalu ini pemain bukan dari kesebelasan Altap dan untuk itu kita nantikan saja Padlan dengan kaki kanan ayunkan sudah bola melambung tinggi ke depan komplit pemain dari kesebelasan Altap namun tidak ada seorang pun pemain depan dari kesebelasan Altap sehingga bola sudah meninggalkan
masing-masing bola ke belakang saja terhadap ke Abdul, kapten kesebelasan. Umpan jauh ke depan melebar ke Sokol Football 7 Daun. Tertangkap offside terlebih dahulu, sudah Daun. Bebas saja kali ini untuk Fadlan dan melakukan tendangan. Meletakkan bola mundur beberapa langkah dan ke kanan, ayunkan sudah umpan lebar ke pelaku beradu. Namun kasih pemain dari kesebelasan Altaf yaitu Bodo. Namun bertepatan itu wasit telah memberikan peluknya kepada pertandingan babak pertama usai dengan skor sementara masih 0-0. Pondram akan segera kita gulirkan dan kembali besok Dede Sulaiman dan kawan-kawan akan bermain bersama kesebelasan Triple A. Akhir dan prediksi turnamen kali ini. Baik saudara, bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Babak yang kedua kesebelasan Altaf dengan Pondram bergulir masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Pondram saudara. Kita lihat Dandi mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua saudara, dan Altaf, dan kita lihat kini pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Altaf sudah dilakukan. Kita saksikan kini bola dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Altaf saudara. Penonton Egi lepaskan umpan dan apa yang terjadi? Perebutan bola udara yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan nampak harus berakhir dengan amannya, sementara gawang dari kesebelasan Pondram. Oh, kita lihat sebuah treble terjadi di lini pertahanan kesebelasan Altaf. Beruntung saja Fadlan. Oh, kita lihat masih bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pondram, tetapi kita lihat saudara penjaga gawang kesebelasan Altaf Indra berhasil mengantisipasi bola yang sempat gagal dijauhkan oleh kompatriotnya. Dan kita saksikan saudara penonton kembali kini kesebelasan Altaf membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kidang gagal kontrol bola yang dilakukan oleh Kidang, dan kita saksikan kini serangan kembali dilakukan kesebelasan Pondram. Oh, dan berhasil merebut bola dan kita saksikan peluang bagi Pondram. Oh, baik saudara penonton, apa yang terjadi? Dan kini sepak pojok bagi kesebelasan Pondram terjadi, sudah dilakukan sebelumnya. Ting-dong, ting-dong. Warna hitam, ya, mohon untuk menghubungi sumber pengeras suara. Ting-dong, ting-dong. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua antara kesebelasan Altaf dengan kesebelasan Pondram, dan kembali tuh ya kesebelasan Altaf lemparan ke dalam. Kita lihat bagi kesebelasan Pondram terjadi, sudah dilakukan saudara. Kita saksikan dimenangkan oleh pemain bertahan Altaf, tetapi ada pelanggaran kembali yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Pondram Dandi. Tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Altaf akan terjadi. Berapa langkah Fadlan, kepada siapa bola akan diarahkan? Kita saksikan saudara penonton bersiap dilakukan sudah memasuki lini pertahanan Pondram, tetapi bola berhasil dijauhkan oleh terjadi untuk kesebelasan Altaf. Masih kita lihat saudara penjaga gawang dari kesebelasan Pondram. Kita saksikan Fadlan berhasil mengantisipasi bola dengan baik dan akhirnya aman, sementara gawang dari kesebelasan Pondram dan kini peluang bagi Pondram berbahaya. Oh saudara, kita saksikan sebuah sliding tackle terlambat dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Altaf saudara. Hampir-hampir saja kita saksikan saudara penonton, kita saksikan dua pemain kesebelasan Pondram Dandi dan juga Daud tampak bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama-sama saudara, mampukah satu dari dua pemain yang bersiap melakukan tendangan bebas ini menjalankan tugasnya? Dan sangat disayangkan saudara, kesebelasan Altaf gagal mereka dapati, di mana tembakan yang dilepaskan oleh Dandi masih melebar dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Indra. Baik saudara penonton, interval istirahatan yang dampaknya berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh tim kepelatihan dan juga manajer tim kesebelasan Pondram saudara, dengan melecut adrenalin dan juga memompakan semangat fighting spirit pemain mereka, di mana kita saksikan kembali permainan. Umpan ke tengah kepada kompatriotnya Angga. Angga bekerja sama kepada Daud, masih Daud berhasil menangi. Oh,
kita lihat sebuah intercept dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Altar dan akhirnya membawa bola jauh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara kita saksikan dan pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Ponram saudara Eki, pemain yang baru masuk di babak yang kedua melakukan pelanggaran terhadap pemain kesebelasan Altar. Yang saudara kita saksikan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Altar akan terjadi. Mundur beberapa langkah saudara, sementara kita lihat satu medis yang memang sudah disiapkan dan ditugaskan oleh panitia dan kembali belakang dengan menurunkan 3 legion asing yang siap membela kesebelasan Plasmon. Kedua kita lanjutkan tendangan bebas bagi kesebelasan Altar sudah dilakukan. Adi lepaskan umpan berikan kepada Agung. Kembali kita saksikan bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Altar berhasil diamankan oleh pemain bertahan Ponram dan kita saksikan saudara terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain kesebelasan Ponram dari kiri pertahanan Altar, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan terjadi perebutan bola di tengah dimenangkan oleh pemain Ponram, tetapi kembali umpan kiriman pemain Ponram dijalankan dengan baik oleh pemain kesebelasan Altar. Baik laga ketat dan alot terus tersuju pada sore kali ini, di mana kita saksikan kini tekanan dilakukan Ponram. Ada terjadi. Oh saudara, beruntung saja treble yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Altar berhasil Altar. Kita saksikan kini dari kaki Abdi, perebutan bola dimenangkan pemain Altar saudara dari kaki Agung, masih Agung, masih Agung, masih Agung, masih Agung. Bola kini dari kaki Abdi, masih Abdi, terus terketat oleh pemain kesebelasan Ponram. Kita saksikan saudara penonton, semakin sore semakin seru dan semakin menarik bagi kesebelasan Altar. Kita saksikan berbahaya. Sebuah crossing cantik dikirimkan oleh pemain kesebelasan Altar saudara, dan kita lihat kini Ponram dari kaki Eki bekerja sama kepada Daud dijauhkan oleh pemain bertahan kesebelasan Altar. Kita lihat saudara penonton peragaan permainan cepat, jual beli serangan, high pressing terus mewarnai jalannya pertandingan antara Ponram dengan kesebelasan Altar. Dan kita lihat kembali gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponram berhasil diamankan oleh pemain bertahan Altar. Saudara penonton, bersiap pemain Altar melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah memasuki pertahanan Ponram. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Kita saksikan lepaskan umpan dijauhkan oleh pemain bertahan Ponram dan kita lihat kini usaha akan terbaik coba dilakukan pemain Ponram. Kadlan berhasil dan wasit pergantian pemain Ponram. Sang Altar keluar nomor punggung 6 Ketut, keluar nomor kalau Doni keluar nomor punggung 6 dari kesebelasan Altar. Doni 13 dari kesebelasan Ketut nomor punggung 6 dan pengganti Angga masuk Yaser nomor punggung 13. Baik saudara, kita saksikan dua kesebelasan sama-sama melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan mereka di babak yang kedua pada sore kali ini. Dan saudara penonton, laga ketat dan alot yang masih terus tersuguh di Stadion Mini Jurtin, sementara masih tertekan dengan skor imbang tanpa gol nol. Dan kini kesebelasan Ponram dari Pado sebuah crossing dan kembali muncul sokongan dari second line berhasil dijauhkan oleh Padlan dan tertek dilakukan Altar saudara. Kita saksikan dari kaki Agung pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan pemain Altar makin meresap dari sisi dan saudara penonton, kita saksikan sebuah peluang emas dimiliki kesebelasan Altar saudara. Altar sedikit kurang tenang sandi memaksimalkan peluang yang dimilikinya dan akhirnya gagal membawa ke situasi lemparan ke dalam saudara yang akan mereka dapati. Kita saksikan Eki yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ponram, lakukan sudah bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat apakah yang terjadi. Pergerakan yang dilakukan oleh Eki nampak sudah diponis berdiri pada posisi offside. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Altar akan terjadi. Tendangan bebas lakukan sudah dan memasuki lini pertahanan kesebelasan Ponram dan kita lihat kini Boti masih lepaskan umpan. Apa yang terjadi? Kita saksikan
tragedi kepleset perut pisang yang juga sempat dialami oleh Steven Gerrard sehingga membuat Liverpool gagal juara IPL, saudara. Sebuah kesalahan yang kita saksikan, saudara, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Al-Taf, saudara. Hasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Indra, dan saudara penonton, kita saksikan peluang emas yang gagal dikonversikan menjadi gol bagi kesebelasan Pondrang, saudara. Dan kini dalam situasi tendangan bebas dari spot yang sangat amat efektif, baik saudara penonton, kapten tim dari kesebelasan Pondrang Adul, dan juga yang nampaknya Adul yang bersiap melakukan membentur pagar betis, dan saudara, akibat sebuah kesalahan dilakukan oleh Badlang, gagal untuk bisa menghadirkan gol bagi kesebelasan Pondrang pada pertandingan babak yang kedua. Dan saudara penonton, laga ketat dan alot penuh drama yang kita saksikan scoringboard yang masih tertahan dengan skor imbang tanpa gol, saudara, masih terus terjadi pada pertandingan babak yang kedua. Kita nantikan, saudara penonton, akankah ada gol pengunci kemenangan atau istilahnya golden goal yang akan didapati oleh satu dari kedua kesebelasan yang bertanding, karena kita semua sepakat, saudara, bisa mencetak gol balasan atau adu tendangan penalti, cara yang paling adil untuk bisa mendapatkan siapakah pemenang pertandingan pada sore kali ini. Pada siapa bola akan diarahkan, bersiap adil, lakukan sudah, berikan kepada Dandi, diheading oleh pemain bertahan kesebelasan Al-Taf, datang Faldo, berikan kepada Daud, dan kita saksikan kembali gempuran dilakukan kesebelasan Pondrang, berbahaya, tetapi pressing ketat yang dilakukan oleh Badlan, saudara, akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang lakukan sudah, Badlan angkat bola melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Pondrang, dan kini Dandi berhasil kuasai bola, masih Dandi berhasil kirim umpan tarik, tetapi dijauhkan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Al-Taf. Datang support dari second line, bola kini menghampiri Faldo, masih Faldo ke belakang, berikan kepada Eka kepada Faldo, tetapi kurang cermat, saudara penonton, dan kita saksikan sebuah backup dilakukan oleh Faldo bekerja sama kepada penjaga gawang Badlan, jauhkan bola, saudara. Kita saksikan umpan memasuki ini pertahanan kesebelasan Al-Taf, terjadi perebutan, Badlan berhasil mengantisipasi, dan kini jatuh kaki Daud, masih Daud, saudara, kita saksikan peluang bagi kesebelasan Pondrang. Berat itu yang justru menipu rekannya sendiri. Kita saksikan dilakukan oleh pemain kesebelasan Pondrang, saudara penonton. Kesempatan yang sebenarnya cukup baik untuk bisa mengancam gawang kesebelasan Al-Taf terbuang sia-sia, saudara. Dan kini tendangan gawang bagi kesebelasan Al-Taf yang sedikit dalam situasi under pressure oleh pemain dari kesebelasan Pondrang, berguber, dan kita saksikan, saudara, perebutan bola yang cukup sengit akhirnya berakhir dengan sebuah pelanggaran, dan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Al-Taf. Nomor punggung 6, Ketut nomor punggung 6 dari kesebelasan Al-Taf keluar, masuk Aan nomor punggung 16. Baik, saudara, apa yang dilakukan oleh manajer tim kesebelasan Al-Taf, Ketut pemain yang baru masuk di babak yang kedua, dan langsung kembali ditarik keluar oleh manajer tim kesebelasan Al-Taf dan memasukkan Aan. Kini tendangan bebas, saudara, bagi kesebelasan Al-Taf terjadi. Kita saksikan, lakukan sudah, tetapi masih menyamping dari keteksandingan antara kesebelasan Al-Taf berhadapan dengan kesebelasan Pondrang, dan kini tendangan gawang, saudara, sudah dilakukan kurang cermat, tetapi bola kembali berhasil dijauhkan oleh Faldo. Faldo bekerja sama, berikan kepada Yasser kepada Dandi, masih kita lihat dijauhkan oleh pemain bertahan. Udah, biarin lihat dijauhkan oleh pemain bertahan. Udah, biarin. Udah, tenang. Udah. Medis masuk medis. Ya, udah.
Ya udah, Dandi mundur. Pemain Pondram mundur ke balik ke lini pertahanan ya, pemain Pondram. Jangan dirubung, panas. Ya, biarkan dia mendapatkan perawatan. Cek, niat tuh. Merah juga. Merah tuh. Ya udah. Ya, kita lihat saudara. Benturan yang terjadi akhirnya membuat wasit memberikan tendangan bebas dan kartu kuning saudara bagi pemain kesebelasan Pondram. Kapten tim dari ke-11 kita saksikan saudara nampak mendapatkan hadiah kartu kuning saudara penonton akibat menerjang pemain kesebelasan Altad melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama-sama saudara mundur beberapa langkah Aryo kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh Aryo. Bersiap Aryo melakukan tendangan bebas, kita saksikan lakukan sudah langsung ke ini pertahanan kesebelasan Pondram, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Pondram dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Pondram saudara. Masih belum berubah kedudukan tetap imbang tendangan penalti tentunya semakin melekat saudara penonton dalam benak kita yang menyaksikan jalannya pertandingan kali ini saudara, dan kita saksikan kini Altad melakukan tekanan dan wasit silakan yang merasa nomor punggung 15 dari kesebelasan Altad keluar masuk Joni nomor punggung 11. Jika saudara pergantian pemain dilakukan kesebelasan Altad dan kini sepak pojok mereka dapati untuk bisa mengancam gawang kesebelasan Pondram lakukan sudah, dan kita saksikan saudara penonton kembali sebuah tekanan balik dilakukan pemain kesebelasan Pondram dan kini tendangan bebas sudah dilakukan. Pondram menyerbu dari kaki Eki lepaskan umpan tetapi berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Altad dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, pertandingan babak yang kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Haji Bersiri. Ya, sudah kita nantikan saja panggilan aku serta dari Pondram dalam bentuk namun dapat dihasilkan lakukan Altad kali terjauh datang lagi saha dari badan Pondram bersungguh pelanggaran telah melakukan sasaran pada Altad terhadap sasaran pada Pondram dan dengan tendangan bebas saja akan lakukan sasaran pemain Pondram dan dapatnya pertandingan nomor 13 Pondram melakukan tendangan bebas sasaran pemain nomor 13 yaitu Lesen melakukan tendangan bebas dulu kita nantikan saja melakukan tendangan bebas Lesen dan Tagahi melakukan beberapa pemain dari kesebelasan Altad melakukan juga untuk sasaran pemain dari kesebelasan Altad kemudian pemain dari Kota Batu serangan Bapak Tunggu bawa upah merupakan belakang dari kesebelasan Altad tapi pemain Altad umpan lebar kesal bersama kepada sasaran pemain Altad masih begitu bola kali pemain Altad masih begitu bola kita nantikan saja namun di sana pemain dari kesebelasan Pondram pemain nomor 8 kita nantikan saya dan umpan ke belakang belakang dari kesebelasan Altad lalu melakukan pelanggaran lakukan sesuai dan tendangan bebas mundur saja beberapa langkah dan kaki kanan Bayu Karsa dan kiri apakah sudah betul sasaran pemain belakang dari utang dari selasan Pondram pemain Altad pemain nomor 4 kita nantikan saja yaitu Alvin namun lepas enam lakukan sudah pemain Pondram pemain dari Altad pemain nomor 8 kota pemain dari kesebelasan Altad hanya mata pemain nomor 4 kita nantikan saja yaitu Alvin masih begitu bola masih Alvin namun pelanggaran berlaku dua orang pemain dari kesebelasan Alvin yang lepas bola baru pada hidup beberapa orang melakukan pemain dari kesebelasan Pondram dan kali Alvin melakukan tendangan pemain nomor 4 mundur saja beberapa langkah Alvin melakukan tendangan bebas kemudian bukan sudah umpannya berbahaya ditangkap dengan baik oleh penjaga Pondram lakukan sudah pemain dari Pondram melakukan serangan masih kita ingin jadi pihak beberapa orang itu Eka namun masuk kedua namun dapat bola sudah menjaga latar kelam sudah Eka balik ke bawah waktu umpan jauh ke depan atas lagi pemain dari kesebelasan Altad tidak mudah sudah pemain kapten kesebelasan namanya itu aduh umpan jauh ke pemain dari sekian Altad pemain satu bersih saja hebat dan belakang dari kesebelasan Altad dan kurang akurat ke pemain dari kesebelasan Altad namanya
Biasa kepada nomor 16 AA. Honda masuk-masuknya. Honda masuknya pemain di siasat Honda. Masuk ke utak pada produk-produk pada nomor 2. Kita nantikan saja. Hebat dari pemain nomor 5 mata berarti. Ini pemain nomor 8 masuk ke atas pemain nomor 11. Altaf yang saja lakukan lemparan lakukan sudah balik ke belakang Berarti masuk ke bola. Namun sayang atau pemain dari keseluruhan Altaf Adlan ketika pada sudah lakukan juga jauh bukan jatuh belakang Altaf datang lagi pemain mau anda kita nantikan saja itu tepat namun karena saya pemain dari kesebelasan Altaf masih berbuat bola pemain nomor 7 itu Abdi namun kita kesaksikan saja lakukan sudah jauh depan kepada pemain dari Altaf untuk saja ada pada nomor Altaf kita nantikan saja itu Altun namun karena selalu lewat pemain datang dari kesaksian Kondram kali dalam nantinya serangan umpan depan untuk Maganda masih dibuat kandas lihat pemain nomor punggung 11 tidak umpan bola terhadap pemain 16 Aan hancur saja lakukan dari kesaksian Kondram kali pemain Kondram berkata itu jadi berkata umpan bapak kesaksian pemain nomor 2 yaitu lagi oke namun sayang saudara nampaknya Kondram dan untuk tekanan tujuan saja salah-salah pemain dari Kondram melakukan tendangan penjuru bisa terbalas waktu di penjaga gawang Indra dan lakukan sudah setelah pemain dari bagus serangan Altaf lakukan tembakan namun masih dapat sini lakukan sudah berbahaya setelah pemain datang serangan dan kecepatan itu masih telah